Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman akan menganalisis tabel input-output Provinsi Lampung tahun 2016. Nah, sebelum kita memasuki analisis input-output Provinsi Lampung, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa namanya tabel input-output atau kita bisa sebut juga IO. Jadi, tabel input-output itu ditulis oleh yang namanya W. Leontief tahun 1930. Nah, pengertian tabel input-output yaitu uraian statistik dalam bentuk matriks yang menyajikan informasi tentang transaksi barang dan jasa serta saling keterkaitan antar satuan kegiatan ekonomi dalam satu wilayah pada suatu periode tertentu. Nah, yang namanya matriks pastinya ada baris dan kolom. Jadi, isian di sepanjang barisnya itu yaitu pengalokasian output yang dihasilkan suatu sektor untuk memenuhi permintaan antara dan akhir. Maksud permintaan antara adalah output suatu sektor yang digunakan sebagai input oleh sektor lainnya. Misalnya, output di sektor karet yang digunakan sebagai input di sektor ban. Nah, untuk permintaan akhir, misalkan output suatu sektor yang langsung nih dikonsumsi oleh para pelaku ekonomi dari rumah tangga, perusahaan, pemerintah. Selanjutnya ada isian sepanjang kolom. Nah, isian sepanjang kolom ini struktur input yang digunakan oleh masing-masing sektor dalam proses produksi, baik input antara maupun input primer. Yang terpenting adalah apa sih manfaat tabel input-output? Yang pastinya tabel input-output ini sangat penting ya, khususnya bagi mengetahui sektor yang pengaruhnya paling dominan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan sektor-sektor yang peka nih terhadap pertumbuhan ekonomi tersebut. Kita coba langsung saja ke contoh tabel input-output untuk 3 sektor. Ini kan baru contoh sederhana ya. Nah, biasanya kalau di provinsi tabel input-output yang bisa sampai 52 sektor. Di sini ada 3 sektor usaha. Di sektor kita anggap aja sektor A, sektor B, dan sektor C. Dalam tabel input-output itu ada 4 kuadran. Inilah yang disebut kuadran antara atau kuadran input antara. Nah, ini di area ini. F itu adalah final demand atau permintaan akhir. Nah, VA ini merupakan input primer atau jumlah input primer. Total output itu selalu sama dengan total inputnya. Nah, untuk pembacaan maksud ya, angka 90 ini kita baca beda ya, baca per baris dengan baca per kolomnya. Kalau baca per baris, misalkan angka 90 ini yaitu output dari sektor A yang digunakan sebagai input di sektor A itu sendiri senilai 90 satuan. Nah, satuannya di sini bisa miliaran rupiah atau jutaan rupiah gitu ya. Jika kita baca per kolom, ya kan, misalkan angka 135 ini yaitu sektor A ya kan memberikan input dari sektor B sebesar 135 satuan. Nah, itu maksud dari angka-angka di dalam ini ya. Selanjutnya adalah kita melihat input output modelnya gitu. Gimana bentuknya gitu. Nah, secara umum persamaan matriksnya untuk IO neraca transaksi domestik, persamaannya dapat ditulis X11 plus X12. Kalau kita baca dari baris, berarti X11 ini output dari sektor 1 yang digunakan sebagai input di sektor 1 itu sendiri, ya kan, sebesar X11. X1 adalah final demand, sama dengan X1. X1 ini merupakan total
outputnya. Apabila kita membuatnya persamaan secara umumnya atau rumus secara umumnya, berarti sigma atau penjumlahan dari X IJ plus FI sama dengan XI. Maksudnya ini satu, ya kan, I-nya FI. Berarti F-nya di sini adalah F1. Nah, kalau ini F2 dan F3 dan seterusnya sampai Fn. Untuk X-nya berarti X1, X2, X3 sampai Xn. Karena I-nya sama dengan 1, 2, 3 sampai ke N. Nah, ini untuk persamaan matriks secara umumnya ya. Nah, sekarang kita bisa juga menuliskan rumus yaitu AIJ sama dengan XIJ XJ. Si AIJ ini merupakan proporsi dari jumlah output sektor I untuk menghasilkan satu unit input ke C. Gitu. Setelah kita substitusikan rumus kedua ini rumus kedua ya, ini rumus kedua ke rumus ke-1, ini rumus ke-1-nya, ya kan? Nah, dapatlah persamaan matriksnya jadi A11 X1. Masukkan ke persamaan matriksnya, yaitu I min A. Maksud dari I min A ini adalah matriks Leontief. Nah, di mana matriks Leontief ini terbagi lagi nih. I ini sebagai matriks identitas dan A ini merupakan koefisien teknologi. Nah, si X ini merupakan apa? Output sektor-sektornya. Misalkan sektor A, sektor B, dan sektor C, dan sampai sektor N. Nah, si F ini apa? Yaitu final demand atau permintaan akhirnya. Di sini kita mengetahui apa itu matriks Leontief dan matriks Leontief inverse. Nah, dari rumus yang ini tadi ya, itu kita kan mencari si X-nya kan? Mencari si X-nya. Nah, gimana? Berarti di dalam matriks itu tidak ada pembagian. Apabila ingin dipindah ruaskan ke sini, maka kita inverse, ya kan? Dapatlah si matriks Leontief inverse. Dengan contoh soal sebelumnya itu kita menggunakan matriks dengan ordo 3 kali 3. Oke. Contoh tabel input output 3 sektor. Ada matriks transaksi 3 sektor. Rumus tadi yaitu X sama dengan matriks Leontief inverse dikalikan dengan F. Gitu. Kita di sini membuktikan nih, apakah benar outputnya itu sebesar 540 untuk sektor A, 600 untuk sektor B, 900 untuk sektor C. Sekarang kita mencari disebut juga matriks teknologi. Gimana caranya? Matriks teknologi itu didapat dengan sektor A untuk X AA ya. Untuk misalkan kita sebut di sini XAA itu berarti kita berbaris ya, coba. XAA dibagi dengan total inputnya. Jadi sama dengan, dibagi dengan total input. Nah, untuk bagiannya ini kita klik F4. Nah, ini timbullah dolar kan. Dolar sebelum B dan dolar sebelum 8. Nah, kita klik sekali lagi agar dolar sesudah B ini kekunci, agar ketika kita copy paste pembagiannya terkunci. Kita klik jadi Ctrl Shift Enter. Nah, maka dapatlah hasilnya. Itu sebesar 0,167. Kita tinggal copy aja. Nah, dapatlah 0,025 dan seterusnya. Nah, ini merupakan matriks teknologinya.
sekarang kita mencari matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks diagonal di mana semua elemen diagonal utamanya bernilai 1. Jadi kita tinggal copy paste saja tabelnya, ya kan? Ini kita tulis 0 semua, ya. Nah, untuk diagonalnya kita ubah menjadi 1. Ini masih mudah untuk 3 sektor, tapi nanti bakal dijelaskan oleh teman saya apabila sektornya sampai 50 per sektor atau 70-an sektor gitu ya. Setelah itu, apalagi? Yaitu kita mencari si matriks Leontief-nya. Itu sama dengan matriks identitas dikurang dengan matriks teknologinya. Besar 0,1667. Ctrl Shift Enter. Sekarang kita tinggal copy paste aja, kita teruskan tuh. Hasilnya bakal dapat. Nah, ini matriks Leontief-nya. Nah, sekarang cari matriks Leontief inverse-nya. Pertama kita blok dulu semuanya. Saya klik F2 sama dengan N inverse Leontief. Di matriks Leontief tadi kita pencet si baris pertama kolom pertamanya, ya kan? Ini kita blok semuanya untuk matriks Leontief-nya. Ctrl Shift Enter. Maka dapatlah si matriks Leontief inverse-nya. Nah, setelah dapat matriks Leontief inverse-nya, maka kita bisa mencari X-nya kan. Berapa? Yaitu matriks Leontief inverse dikalikan dengan F atau final demand-nya. Sama dengan, ya kan, MNMO. Ini saya blok dulu ya, semuanya saya blok. Pencet F2 sama dengan NNMO, ya kan, N Leontief inverse-nya, ya kan. Terus koma ya, ini koma dikalikan dengan F-nya. Ini F-nya. Ctrl Shift Enter. Nah, maka dapatlah X atau total output di masing-masing sektor. Nah, untuk penjelasan dari analisis tabel input-output Provinsi Lampung akan dijelaskan oleh teman-teman saya selanjutnya. Di Provinsi Lampung itu ada 52 sektor. Nah, 52 sektor ini, sektor pertama ada pertanian tanaman pangan, dan peternakan, perikanan, dan masih banyak lagi sampai ke jasa lainnya. Untuk penjelasan dari indeks daya penyebaran, terus matriks diagonal koefisien, matriks pegandanya, matriks diagonal koefisien pendapatan itu bakal dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari analisis input-output Provinsi Lampung. Data input-output Provinsi Lampung dapat kita peroleh melalui laman resmi dari BPS. Di sini kita dapat menggunakan file PDF dan juga file Excel yang sudah ada dalam laman tersebut. Di sini kita dapat mengunduh aplikasi dengan cara memasukkan email, kemudian nanti kita akan dapat mendownload data seperti ini. Di sini, input-output Provinsi Lampung memiliki 52 industri. Langsung saja, mari kita copy, kita blok data yang ada, setelah itu kita paste, kita copy dengan Ctrl+C, kemudian kita masuk workbook Excel yang baru. Sebelumnya saya sudah meng-paste. Di sini saya hapus dulu. Kita dapat paste. Di sini kita menggunakan paste spesial agar susunannya terlihat lebih rapi. Seperti ini. Kemudian, karena ini masih 30, kita kembali lagi ke laman. Setelah kita download tadi, kita paste dari baris kedua ya.
karena tadi kan sudah ada judul. Kemudian kita Ctrl+C, balik lagi ke workbook, kita paste spesial, delete text, kemudian oke. Nah, jika kita menemukan masalah seperti ini, kita tinggal melebarkan kolomnya saja, seperti ini. Kita kembali lagi, paste kembali, sampai nanti akan mendapatkan input-output 52 kali 52. Seperti ini. Setelah kita mendapatkan data input-output Provinsi Lampung, kita dapat membentuk matriks transaksi. Seperti ini. Sebelumnya saya juga sudah mempaste menggunakan paste spesial. Di sini saya menggunakan Excel langsung, karena di Excel ini sudah terdapat penjelasan mengenai kode-kode yang ada, yaitu yang pertama ada pertanian tanaman pangan untuk kode I01, I02 pertanian tanaman hortikultura semusim, dan lain-lain. Setelah membentuk matriks transaksi, kita dapat membentuk matriks teknologi. Matriks teknologi ini dapat terbentuk dengan cara sama dengan matriks transaksi dengan kode I01 dibagi dengan total input. Di sini sebelumnya kita kunci dulu dengan shift control. Shift dengan lambang dolar ya. Kemudian kita shift enter. Jika tidak terlihat angka seperti ini, kita bisa ke number, dan kita ganti format ke number. Kita bisa menambah angka di belakang koma, dan menggunakan 4 angka di belakang koma. Oke, setelah itu kita bisa tarik. Ini sampai 52. Dan kita tarik juga ke bawah. Sudah semua untuk matriks teknologinya. Setelah membentuk matriks teknologi, kita tambah sifat. Oh ya, maaf sebelumnya. Di sini terdapat kesalahan rumus karena pembaginya adalah 0. Kita dapat mengganti dengan 0 dan kita enter. Setelah itu kita dapat klik 2 kali dan kita dapat mengganti kesalahan rumus tadi dengan 0. Setelah matriks teknologi, kita tambah sheet baru untuk membentuk matriks identitas. Matriks identitas ini kita dapat membentuk secara otomatis dengan menggunakan rumus unit. Di sini kan kita punya matriks 52 kali 52, jadi kita untuk matriks identitasnya 52 kali 52. Tutup kurung, setelah itu kita enter, maka akan terbentuk matriks identitas seperti ini. Setelah membentuk matriks identitas, kita tambah lagi worksheet-nya untuk membentuk matriks Leontief. Matriks Leontief terbentuk dari pengurangan matriks identitas dikurangi dengan matriks teknologi. Sini. Kemudian kita klik Shift Ctrl Enter. Sini kita bisa menambahkan angka di belakang koma sebanyak 4 angka. Kita menggunakan 4 angka di belakang koma. Satu dulu di number, dan menggunakan 4 angka di belakang koma. Seperti ini. Oke, setelah itu kita tarik. Seperti ini. Tarik ke bawah juga, jangan lupa. Nah, maka kita akan dapat hasil dari matriks Leontief. Selanjutnya, kita dapat menambah sheet kembali untuk mencari matriks inverse Leontief. Matriks inverse Leontief ini dapat diperoleh dengan rumus otomatis dari Excel, yaitu min first. Sini kita menuju Leontief, kemudian kita blok array-nya.
52 kali 52. Ini sampai sini, kemudian dibawa ke bawah. Ya, seperti ini, Shift, Ctrl, Enter. Maka akan terbentuk seperti ini. Nah, ini kan angkanya masih 11, kemudian dapat kita ubah dengan menambah angka di belakang koma. Menjadi 4 angka, kita pilih pemformatan number, ya 4. Klik OK. Ini kita sudah dapat matriks inverse relatif. Kemudian setelah itu kita membentuk matriks koefisien pendapatan. Maaf, matriks, saya beri nama dulu sheetnya, matriks diagonal koefisien pendapatan. Baik, di sini sebelumnya mari kita copy semua ya. Ctrl C, kemudian kita Ctrl V. Oh, maaf. Oh, ternyata tidak bisa. Kita copy yang lain saja. Ini kita matriks transaksi. Kita blok semuanya, kemudian kita Ctrl C. Kemudian kita paste di sini. Oke. Setelah itu kita hapus dulu angka yang ada di kolom. Kita menggunakan Windows Delete. Di sini kan kita hanya menggunakan matriks 52 dikali 52. Jadi di sini kita dapat menghapus 52, ke bawah juga 52 ya. Ini kita klik, kemudian kita tarik, kita delete. Baik, dari matriks inverse relatif ini kita dapat membentuk indeks daya penyebaran dengan indeks daya kepekaan. Indeks daya penyebaran dengan indeks kepekaan. Dengan cara indeks daya penyebaran, kita tulis dulu di sini indeks penyebaran sebelumnya ini total jumlah ya. Sini jumlah indeks penyebaran. Kemudian di sini kita tulis juga jumlah. Kemudian di sampingnya indeks kepekaan. Baik, dari matriks inverse relatif kita dapat memperoleh indeks penyebaran dan indeks kepekaan. Sebelumnya kita dapat menjumlahkan data yang ada. Kita tarik dari sini sampai 52 dan kita enter. Kita bisa langsung tarik ke samping ini. Itu juga dengan ini, kita jumlahkan terlebih dahulu dari samping kiri, kita tarik ke samping kanan. Kemudian enter. Kita klik, kita tarik ke bawah. Nah, biasanya untuk jumlah antara 52 ke kanan dan 52 ke bawah itu adalah sama. Kita coba dulu ya. Kita buktikan dengan menjumlah dari sini. Kita jumlah juga yang ini.
Untuk membuktikan, kita tarik bawah, itu kelebihan. Enter. Nah, mereka mempunyai jumlah yang sama. Kemudian kita cari rata-rata. Average. Kita tarik ke atas saja karena dia memiliki hasil yang sama. Nah, setelah itu kita dapat membentuk indeks daya penyebaran dengan cara jumlah dari input dibagi dengan rata-rata. Kemudian sebelumnya kita harus mengunci dulu B-nya. Kita kunci, kemudian kita enter. Kita tarik ke kanan. Di sini. Ini merupakan indeks daya penyebaran dari total input. Kemudian kita dapat mencari indeks kepekaan dengan cara yang sama, yaitu jumlah output dibagi dengan rata-ratanya. Di sini kita kunci dulu depan B dan di depan 25. Kemudian kita enter. Ini merupakan derajat kepekaan. Ya, kemudian kita bisa mencari matriks diagonal koefisien pendapatan. Matriks koefisien diagonal pendapatan didapat dari membagi antara jumlah input dengan jumlah tambah bruto. Jumlah tambah bruto dibagi dengan total input. Kita ke matriks transaksi. Ini dibagi dengan ini. Sebelumnya kita kunci dulu. Setelah itu baru kita save, Ctrl Enter. Seperti biasa, kita bisa menambahkan angka di belakang koma. Kita menggunakan pemformatan number. Kita menggunakan 4 angka di belakang koma ya. Nah, untuk matriks diagonal koefisien pendapatan ini sama seperti matriks identitas tadi. Untuk angka ke bawah merupakan angka pembagian yang tadi, kemudian sisanya adalah 0. Kita copy, kemudian kita paste ke bawah. Baik, sama seperti matriks identitas tadi, matriks diagonal mempunyai diagonal 0 dan seperti ini. Dan ini merupakan matriks diagonal koefisien pendapatan yang diperoleh dari matriks transaksi total tambah bruto dibagi dengan total input. Untuk langkah analisis selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Saya akan melanjutkan penjelasan untuk matriks pengganda pendapatan. Untuk matriks pengganda pendapatan sendiri didapat dari perkalian matriks diagonal koefisien pendapatan dengan matriks inverse relatif. Untuk di Excel langsung saja. Untuk perkalian matriks menggunakan rumus M-mode, ini diblok terlebih dahulu. Lalu kita klik sama dengan, pencet sama dengan M-mode, buka kurung, masukkan dari data matriks diagonal pendapatannya, di blok, koma, matriks inverse relatif,
Lalu ditutup kurung, jangan lupa dipencet F2 dan Ctrl Shift Enter. Nah, ini untuk hasil dari matriks pengganda pendapatan. Untuk pengganda pendapatan per sektornya bisa langsung kita jumlahkan saja. Itu rumusnya pakai penjumlahan sum ya. Sama dengan sum, buka kurung, ini di blok ke atas, tutup kurung, di enter, lalu kita copy ke kanan. Oke. Ctrl. Nah, ini untuk hasilnya pengganda pendapatan per sektornya. Lalu, yang kita akan cari berikutnya adalah matriks pendapatan. Nah, untuk matriks pendapatan sendiri itu didapat dari perkalian perhitungan matriks diagonal koefisien pendapatan dengan matriks transaksi bagian total konsumsi akhir. Nah, ini karena matriks diagonal koefisien pendapatan itu 52 kali 52 dan matriks transaksi konsumsi akhir itu ordonya 1 kali 52, maka hasilnya akan menghasilkan matriks 1 kali 52 juga. Ini di blok seperti biasa. Sama dengan MU, buka kurung, matriks diagonal pendapatannya, datanya di blok, koma, ke bagian matriks transaksi untuk bagian total konsumsi akhir, ini di blok atas, lalu tutup kurung, pencet F2 dan Ctrl Shift Enter. Nah, supaya lebih memudahkan kita untuk melihatnya, bisa juga teman-teman tambahin koma yang ini nih. Nah, koma style. Nah, selanjutnya yang akan kita cari adalah matriks inverse diagonal koefisien pendapatan. Kalau untuk matriks inverse sendiri, di Excel itu rumusnya pakai minverse. Kalau yang perkalian tadi kan pakai mut. Nah, sekarang kita pakai minverse untuk mencari. Nah, ini seperti biasa tadi kita plot terlebih dahulu sama dengan minverse, buka kurung, ambil datanya, di blok, tutup kurung, F2, Ctrl Shift Enter. Nah, ini untuk hasil dari matriks inverse diagonal koefisien pendapatannya. Nah, untuk yang terakhir nih, nyari apa sih? Kita yang terakhir tuh nyari angka pengganda pendapatannya. Untuk angka pengganda pendapatan, itu didapat dari perkalian matriks pengganda pendapatan dikali dengan matriks inverse diagonal pendapatan. Mungkin lo sama dengan ilmu buka kurung matriks pengganda pendapatan koma matriks inverse diagonal koefisien pendapatan. Kurung F2 Ctrl Shift Enter. Nah, biar rapih bisa dirapin dengan yang center. Nah, udah. Lalu kita jumlahin untuk per sektornya sama dengan sum, buka kurung, nah, kalau untuk nyari tahu mana sih yang
dampaknya tuh besar atau kecil. Bisa juga nih pakai Excel, itu pakai maksimum atau minimum nih. Kita coba untuk per sektor bagian angka pengganda pendapatan sama dengan max dan min. Nah, yang mana sih yang hasil dari 3,70 ini? 3,70 itu untuk hasil bagian ketenaga listrikan. Ketenaga listrikan. Nah, nih 3,70. Jadi untuk maksimumnya itu ada di 3,70 atau di bagian sektor ketenaga listrikan, dan minimumnya itu ada di bagian pertambangan batubara dan lignit. Nah, kalau teman-teman bandingin sama yang punya Indonesia nih, hasil angka pengganda pendapatannya, beda nggak sih hasilnya untuk yang terbesar sama terkecilnya? Beda teman-teman, ada bedanya. Kalau bedanya, kita buka yang output Indonesia. Nah, ini. Kalau untuk terkecilnya, di Indonesia itu ada di I06 ya. 06 itu ada di bagian kehutanan dan penebangan kayu. Sedangkan untuk yang tertingginya, itu ada di ACI 5, I28. I28 itu adalah sektor ketenaga listrikan. Nah, maksud dari angka-angka tadi itu apa sih? Maksudnya itu adalah kalau terjadi kenaik sektor pada sektor ketenaga listrikan itu naik senilai 1 juta rupiah, maka pendapatan rumah tangganya itu seluruh sektor naik sebesar 3,70 juta rupiah. Koreksi apabila ada kesalahan. Dan juga untuk bagian batu bara, untuk setiap tambahan 1 rupiah pendapatan pekerja di sektor batu bara akan menciptakan pendapatan nasional sebesar 1,0000 juta rupiah. Nah, sekian penjelasan mengenai matriks angka pengganda pendapatan yang bisa saya berikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan, dan kurang jelas. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video penjelasan berikutnya.